reputasi investasinya selama ini bagaimana, bukan yang baru-baru aja, apalagi yang hanya diomongkan, diklaim oleh dia, "Wah, saya punya perusahaan cabangnya di sini 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 sini." Itu kan klaimnya dia. Halo teman-teman Pipo, apa kabar malam ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Menjawab pertanyaan Pak Kris di webinar sebelum ini, Pak Kris dari Sulawesi Selatan, gimana kabarnya Indomaretnya Pak? Mudah-mudahan bagus ya di Sulawesi Selatan. Di webinar lalu Pak Kris menanyakan salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan orang-orang saat ini, yaitu bagaimana cara menghindari investasi bodong, penipuan, atau money game, atau segala macam investasi lah yang ujung-ujungnya orang jadi invest tapi akhirnya ketipu sehingga pokok dan hasilnya hilang semua. Nah, karena saya melihat di pertanyaan ini sangat penting untuk teman-teman, maka saya memutuskan hari ini khusus 30 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Karena saya ingin sekali teman-teman tidak ada di sini yang terjebak di investasi-investasi bodong atau investasi-investasi yang tidak jelas atau investasi-investasi penipuan yang merugikan kita semua. Oke? Nah, untuk yang baru pertama kali mengikuti video saya, perkenalkan nama saya Pipo Hargianto. Saya adalah investor properti. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income atau income yang kita dapat tanpa kita bekerja. Apa itu properti yang menghasilkan passive income? Contoh, rumah sewa. Kalau kita punya rumah, kita sewakan, maka kita akan mendapatkan income tanpa kita perlu bekerja. Ya kan? Kita menyewakan rumah, kita mendapatkan income tanpa kita perlu bekerja. Nah, itu yang saya sebut sebagai passive income dari properti. Tidak harus rumah, bisa ruko, bisa apartemen, bisa tanah, atau apapun. Kos. Nah, kalau favorit saya, investasi properti yang menghasilkan passive income adalah minimarket waralaba. Ya, nah kebetulan waralaba saya sekarang ada di minimarket waralaba Indomaret. Saya kebanyakan ambil Indomaret. Indomaret saya ada di Sumatera, Jawa, baik DKI, Jabodetabek, Jabar, Jawa Tengah DIY, dan Jatim maupun Sulawesi Selatan. Nah, investasi-investasi itu adalah investasi yang saya sukai. Pertanyaan pertama saya, apakah teman-teman sudah pernah tertipu atau ikut investasi money game atau investasi ponzi atau investasi bodong seperti ini? Mungkin teman-teman bisa menulis di komen di bawah supaya kita bisa belajar bersama dan pelajaran berharga ini bisa kita berguna untuk semua orang. Nah, sudah banyak orang-orang yang tertipu investasi-investasi bodong seperti ini. Kebanyakan investasi-investasi ini berkedok bisnis. Misal, perkebunan, ayo invest di sini, ini bikin perkebunan atau peternakan ini loh, profitnya sekian persen per bulan atau sekian puluh persen per tahun. Kemudian, atau ada juga yang pernah, ini bisnisnya internet. Saya pernah itu. Ada yang iklan, wah katanya biro iklan bisa menghasilkan profit berapa persen setiap bulan secara konstan. Itu yang iklan itu zaman saya masih kerja di IT tahun 2001-2002 ya, kantornya di Gunung Sahari sana. Sekarang udah tutup. Waktu saya pertama kali ke sana juga kaget. Wuluh. Kita kan datang sebagai sales IT ya. Mereka mau beli produk kita banyak sekali, kita kaget, kita datengin. Ternyata, loh, saya sudah bilang ke teman saya waktu itu, ini kayaknya nggak sesuai, feeling saya nggak enak. Ini ada sesuatu yang nggak beres. Karena waktu itu dia menjanjikan kalau kita invest di sana, sekian bulan akan dapat sekian persen, sekian persen, sekian persen. Dan memang benar, nggak sampai setahun, perusahaannya tutup. Nah, itu yang disebut skema Ponzi. Mudah sekali membacanya. Nanti kita akan bahas di menit-menit berikutnya ya.
Ada yang sempat jalan beberapa waktu, bahkan sampai tahunan ya, kalau dari sisi waktu. Karena dia berjalan beberapa waktu, ada yang sampai tahunan, dan mereka selama proses itu, mereka selalu tepat, bayar profitnya tepat, sehingga semakin lama semakin banyak orang percaya. Sehingga ketika mereka meledak, boom, gitu, dan banyak orang yang ketipu, atau mungkin pengelolanya ditangkap oleh polisi atau pihak berwajib karena ada yang tidak mendapatkan profit atau apa, akhirnya meledak, korbannya banyak sekali. Di Indonesia, kalau teman-teman sering invest, sering memperhatikan berita-berita ekonomi, teman-teman akan sering melihat mereka kedoknya bisa PT, bisa juga koperasi, ya, model-model seperti itu, bahkan ada yang tanpa badan hukum. Nah, teman-teman harus hati-hati dengan investasi-investasi seperti ini. Ingat, investasi yang paling penting adalah keamanan. Profit nomor 2. Kenapa? Karena kalau aman, yang penting induknya balik dulu. Masalah profitnya kurang, kita bisa pindah ke instrumen yang lain. Tapi kalau kita terlalu mengejar profit, melupakan faktor keamanan, menomorduakan faktor keamanan, ketika kita profit nggak dapat, induknya hilang, itu akan sangat susah sekali untuk mengembalikan induknya ini. Jadi kita harus menabung lagi, mencari modal lagi, baru kita bisa investasi lagi, dan itu makan waktu lama sekali, teman-teman. Apalagi kalau ini adalah tabungan sejak muda sampai menjelang pensiun, kemudian kita invest kurang benar, ternyata ketipu, wah itu. Untuk mengulang kan nggak mungkin, teman-teman. Waktunya sudah habis. Jadi kalau saya selalu dari dulu pandangan saya, investasi yang paling penting adalah faktor keamanan. Nomor 1 faktor keamanan. Profit nomor 2. Kalau mau masalah profit gede-gedean, nomor 2 keamanan, kalau menurut saya jangan invest. Sekalian aja teman-teman ke Genting, ke kasino sana atau ke Sentosa Island, main judi di sana lebih jelas. Yang penting profit, hilang dah induknya. Ya kan? Tapi kan kita bukan gitu. Kita ini mau investasi, teman-teman. Kalau investasi, yang paling penting adalah kita cari yang aman supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari dan induknya ini kita aman, baru anak-anaknya kita lihat apakah profitnya itu cukup atau tidak bagi kita. Oke. Nah, skema penipuan seperti itu biasa disebut skema Ponzi, teman-teman. Ponzi ini dari nama Charles Ponzi, seorang penipu dunia keuangan di Amerika Serikat sana tahun 1920-an. Sudah cukup lama ya, 1920-an, sudah 100 tahun yang lalu. Tapi cara dia masih dipakai orang-orang dan sedihnya masih banyak orang yang ketipu, teman-teman. Itu berbahaya sekali. Ponzi ini, Charles Ponzi ini, dia bisnisnya menjanjikan keuntungan 50% dalam 45 hari. Profit 50% dalam 45 hari. Nah, kalau orang terjebak atau orang fokus ke profit, orang akan masuk ke jebakannya dia. Dia ngomong juga kalau nggak 50% dalam 45 hari, 100% dalam 90 hari, sama. Ya kan? Nah, investor-investor diberi penjelasan bahwa Charles Ponzi ini bisa memberikan keuntungan sebesar itu karena dia membeli perangko balasan atau perangko yang dipakai untuk membalas surat yang dikirim dari Amerika ke luar negeri. Di situ ada perangko balasannya. Nah, itu bisa dijual di Amerika dan itu profitnya besar. Menurut dia seperti itu. Skema penipuan Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi ini sempat berjalan selama 1 tahun. Awal-awal investor seperti biasa, investor mendapat keuntungan sesuai yang dijanjikan tepat waktu. Tapi semakin banyak orang bergabung, akhirnya terungkap pihak berwajib, ini penipuan dan korbannya $20 juta waktu itu loh. Kalau $20 juta waktu itu kalau dipakai inflasi ya kira-kira sekarang $460 juta atau sekitar 6,5 triliun rupiah. Besar. Uang yang sangat besar di zamannya 1920. Makanya ini sangat terkenal sekali. Sebenarnya sebelum Charles Ponzi ini sudah ada beberapa orang, tapi kasusnya tidak seheboh si Charles Ponzi ini, sehingga yang dikenang orang atau diingat orang adalah
Ponzi ini. Inti dari skema Ponzi adalah memakai uang investor baru untuk membayar keuntungan yang dijanjikan ke investor lama. Jadi ketika ada investor baru bergabung, uangnya gabung, nah ini yang dipakai untuk memberikan profit kepada investor-investor lama. Atau kalau investornya baru satu, ya pakai uang dia sendiri. Misal nih, investor itu datang, investor pertama ya, ini investor pertama nih. Saya Pipo Hargianto, investor pertama, bawa 100 juta. Nih, saya dijanjikan 50% dalam 45 hari. Ya udah, saya taruh 100 juta. 45 hari lagi nanti dia akan transfer nih pengelolanya. Nih Pak, 50 juta nih, kita udah kasih profit nih. Pak, bantuin dong teman-temannya supaya invest ini bagus loh Pak. Wah kan saya melihat, profitnya gede banget 50% dalam 45 hari. Apa yang bisa seperti itu? Deposito. Nggak bisa sampai segitu banyak, ya kan? Obligasi juga nggak bisa segitu banyak. Orang matanya hijau teman-teman. Nah, kemudian dia mengajak teman-temannya. Wah, temannya ada yang ikut join 100 juta juga. Nah, ini yang dipakai untuk membayar saya, profit saya. Demikian juga nanti teman ini akan mengajak orang lain. Nah, uang dari investor-investor baru yang dipakai untuk membayar ke investor-investor lama. Nah, ini yang disebut skema Ponzi, teman-teman. Ini sangat terkenal sekali, skema ini. Dan banyak orang yang mempraktekkan, dan walaupun ini adalah teknik lama, tapi banyak orang yang masih tetap tertipu. Contoh lain, misalnya ada pengelola investasi duit tipu, misalnya namanya duit tipu. Menjanjikan keuntungan 5% per bulan ke investor-investornya. Wah, investor pertama store 100 juta. Awalnya 5% dibayarkan ke investor pertama ini, saya misalnya. 5% setiap bulan. 5%. Kan sebenarnya diambilin dari uang saya. 100 juta yang saya taruh di sana dibalikin ke saya 5%. 5%. Nah, sebelum bulan ke-20, kita harus sudah, orang pengelola ini harus sudah dapat korban baru. Gunanya untuk apa? Untuk membayarkan profit yang dijanjikan ke saya 5% dan ke investor berikutnya. Nah, nanti sebelum dia selesai, cari korban lagi, karena dia selalu bayar on time. 5%. Maka semakin lama semakin orang percaya, semakin percaya. Akhirnya, boom, meledak karena uangnya sudah nggak cukup, pengelolanya lari, atau pengelolanya ditangkap pihak berwajib. Nah, ini namanya skema Ponzi, teman-teman. Jangan dicontoh loh ya, jangan dicontoh. Ini jahat sekali, menurut saya jahat sekali. Ya, investasi itu ada dua, biasa gagalnya bisa dua. Satu, karena memang secara bisnis gagal. Atau yang kedua, memang mentalnya pengelolanya mau nipu. Contohnya skema Ponzi ini. Ambruk, teman-teman. Pasti ambruk. Skema Ponzi pasti ambruk. Kenapa? Karena tidak mungkin berjalan cara seperti itu semakin lama semakin banyak. Sampai titik tertentu dia akan berhenti dan meledak. Sebenarnya waktu saya jadi tiba-tiba teringat ya. Waktu saya SMP, saya pernah ditawarin, SMP loh. Saya pernah ditawarin ada investasi, ceritanya gini. Jadi kalau saya mendapatkan, saya ikut, saya transfer 10.000 ke orang nomor 1. Kemudian saya jadi nomor 4. Terus saya mengirimkan ke 10 orang. Nanti kalau ini sudah, yang tadinya nomor 4, saya tulis jadi nomor 3, yang nomor 3 jadi nomor 2 jadi nomor 1, terus kemudian saya kirim ke 10 orang. Nah, kemudian nanti 10 orang dari belakang saya mengirimkan 10.000 ke yang nomor 1. Yang tadinya nomor 2 sekarang jadi nomor 1 kan. Kirim 10.000. Terus tapi dia harus merubah nomor 2 jadi nomor 1. Terus seperti itu terus. Nanti tambah lama tambah gede. Teorinya bisa, teman-teman. Tapi sampai titik tertentu pasti meledak. Ya, waktu SMP saya pernah melihat seperti itu, dan waktu itu saya waktu anak SMP, ternyata cari uang gampang ya. Tapi waktu saya cerita ke ayah saya diomel-omelin. Katanya, itu penipuan lagi, mana bisa kayak gitu. 1, berapa jumlah penduduk? Kan ada batasnya. Nah, kalau semua orang sudah ikut, terus gimana? Kan nggak mungkin. Oh, bisa Pak ikut 2 kali. Mau berapa kali? 1.000 kali. Kan duitnya muter-muter di situ terus. Tidak ada nilai tambah yang dihasilkan. Pasti meledak, dia bilang. Orang tua, ayah saya bilang, pasti meledak. Nggak mungkin. Gitu.
Tidak mungkin. Kedua, siapa yang berani menggaranti nomor 4 transfer nomor 1? Semua maunya masukin nomor tapi nggak ada yang mau transfer. Jadi menurut ayah saya, nggak boleh saya ikut, waktu itu saya dimarahin. Makanya saya masih ingat sekali. Ya, itu contoh skema Ponzi yang ada dan sudah berkembang dengan variasi-variasinya. Kalau di Indonesia, skema Ponzi ini memakai beberapa kedok. Misalnya dijanjikan 5%, investasinya akan diinvestasikan ke bisnis perkebunan. Kalau teman-teman ingat tahun 2000 sekian ya, ada yang mantan wakil presiden yang kena juga, sampai selevel itu kena loh. Jadi ini benar-benar penipuan yang dalam sekali, berbahaya sekali menurut saya. Karena orang-orang yang pandai, orang-orang pintar pun masih bisa kena gitu loh. Mereka biasa berkedok ke bisnis, ngomongnya, oh ini bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini. Nah, nanti di akhir, nanti saya akan kasih teman-teman tips menurut pandangan saya bagaimana caranya menghindari skema Ponzi seperti ini. Oke? Korbannya triliunan, bahkan yang belum lama ini terjadi ada kan yang arisan katanya, namanya arisan. Sama, akhirnya meledak arisan Fortuner atau cukup berapa ratus ribu atau berapa juta gitu ya. Tapi nanti akhirnya menurut saya nggak masuk akal. Atau koperasi, terus kemudian waktu ditanya koperasinya hasilnya gimana, dia bilang, oh koperasi ini investasinya ke mikro, ke UKM, ke pedagang kaki lima, sehingga profitnya bisa gede, 5% sebulan. Akhirnya sama OJK diciduk juga, bubar juga, ya. Dan terbukti korbannya banyak sekali. Mengerikan, skema-skema Ponzi ini sangat mengerikan teman-teman. Jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Saya cerita ini sebagai pengetahuan. Saya berharap kita belajar caranya mengidentifikasi seperti apa, kemudian nanti kita belajar caranya menghindari skema Ponzi seperti apa. Nah, ciri-ciri skema Ponzi, 1, menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal. Kalau di Indonesia, deposito, simpanan di bank, itu kan sekitar 5-6% per tahun. 5-6%. Ada yang sampai 7-8%, ada lah Pak, ada. Tapi secara average kita ngomong 5-6%, ya kan? Nah, skema Ponzi ini yang terakhir yang meledak ini, yang di dekat-dekat Jakarta sini ya, teman-teman mungkin masih ingat kasusnya. Koperasi, dia berkedoknya koperasi. Koperasi ini menjanjikan keuntungan sampai 5% per bulan. Jadi kalau deposito 5-6% per tahun, dia 5% per bulan. Waktu itu saya ditawarin karyawan saya sudah ngomong, nggak percaya saya. Meledak pasti saya ngomong, nggak bisa. Cara itu nggak bisa menurut saya. Nah, hal ini kalau ditangkap oleh orang-orang yang silau dengan profit, mereka ikut dan akhirnya malah jadi bumerang. Ya, intinya 5% itu kan sebenarnya dia mau mengilik-ngilik sifat serakah orang-orang investor ini, karena sifat serakah itu akan menutup logika. Jadi ketika logika tertutup oleh sifat serakah kita, sifat serakah kita bangkit, maka logika kita ketutup, akhirnya kita join. Nah, itu yang diharapkan oleh mereka. Karena itu teman-teman, kalau ada yang menjanjikan investasi 5-6% per bulan, hati-hati. Bukannya tidak mungkin, tapi saya merasa too good to be true. Ya, bukannya tidak mungkin loh ya, tapi kansnya cukup kecil dibanding kans penipuannya. Dan biasanya skema yang menjalankan penipuan Ponzi ini agresif sekali dalam marketing. Baik menjaring investor baru, atau menjaring dana-dana baru yang sudah invest, ditelepon lagi, Pak, terima kasih ya, gimana profitnya udah dapat belum? Sudah ya Pak ya, Pak bantu dong Pak, cari teman-temannya supaya teman-temannya juga bisa join dan dapat profit yang lebih gede. Padahal tujuan dia apa? Untuk menutupi profit yang pertama. Ya kan? Nah, kemudian, Pak, kalau Bapak ikut bisa mereferensikan, Bapak nanti dapat fee sekian. Ya. Nah, itu ciri yang nomor 2. Fee-nya bisa besar, bisa 20-30% dari uang pendaftaran member. Padahal apapun istilahnya ya, uang member, uang pendaftaran, starter kit, bla bla bla. Pokoknya intinya orang daftar, bayar, nilainya besar, dan yang mereferensikan dapat duit. Itu
Mirip-mirip udah mendekati skema Ponzi. Makanya ada orang yang kadang bingung perbedaan antara money game, saya menyebutnya skema Ponzi ini sebagai money game atau mainan uang tanpa ada nilai tambah, dengan MLM. Orang kadang-kadang bingung. Kenapa? Karena banyak juga skema Ponzi yang dijalankan dengan MLM. Padahal MLM ini adalah cara berjualan. Kalau money game itu adalah penipuan dengan uang, dengan investasi uang. Nah, kalau MLM sebenarnya bisa dengan cara penjualan. Nah, MLM yang benar itu fee untuk member atau upline itu didapat dari penjualan produk dari bawah-bawahnya. Ya, contoh dulu kan ada MW. Ya, membernya jualan, kemudian yang di atasnya dapat fee dari penjualan sikat gigi, odol, sabun. Nah, itu MLM yang benar menurut saya. Ya. MLM yang nggak benar adalah kamu cari member, nanti dari member itu kamu dapat fee. Member itu nyetor duit ke pengelola dan ada yang kedoknya dapat starter kit. Dapat starter kit padahal nilainya nggak seberapa dibanding uang yang ditabungkan, uang yang dibayarkan ke pengelola. Atau malah kadang-kadang ada yang tidak dapat apa-apa. Dapat online, dapat ini virtual, ini, tapi sebenarnya isinya nol. Uangnya yang terkumpul ini dipakai untuk membayar fee upline-upline-nya orang-orang tersebut. Nah, ini adalah money game dengan berjualan dengan cara MLM. Ya, jadi skema Ponzi tapi yang sudah dikemas dengan MLM. Nah, ini yang berbahaya. Kalau MLM, aduh namanya susah sekali ya. MLM yang asli menurut saya bagus, Pak. Cara berjualan seperti itu bagus. Yang penting ada produknya dan diingat profit untuk upline didapat dari downline yang berjualan, bukan downline yang mencari member, membawa uang pendaftaran. Itu sudah salah menurut saya. Kalau profit didapat dari komisi didapat dari penjualan downline-downline-nya, itu oke loh Pak. Menurut saya oke. Ya. Tergantung produknya, nanti tergantung produknya benar atau enggak, itu lain lagi ya Pak. Saya cuma ngomong-ngomong di sini perbedaan antara MLM dengan manikin. Ya, mudah-mudahan setelah ini teman-teman sudah bisa membedakan MLM dengan manikin. Oke? Nah, yang nomor 3, ciri-ciri dari skema Ponzi, investasi Ponzi ini ciri-cirinya adalah konsisten memberikan keuntungan, biasanya dalam jangka pendek, belum sampai lebih dari 10 tahun, atau dia tapi konsisten, dia ngasih profit konsisten, biasanya setahun 2 tahun. Biasanya setahun 2 tahun ya teman-teman. Tapi hati-hati loh. Kadang-kadang mereka ngomong, "Oh, kita perusahaan yang sudah berdiri 10 tahun lalu." Enggak, mereka cuma beli PT yang sudah mau mati, dibeli, kemudian diterusin sama mereka. PT-nya mungkin jualan dulu jualan apa? Jualan agar-agar, atau jualan cendol, atau jualan apa. Nah, sekarang diterusin setelah 5 tahun tutup, diterusin sama mereka. Jadi mereka beli PT-PT yang lama supaya berdiri sejak. Nah, itu hati-hati. Nah, bisnis-bisnis yang masih baru-baru seperti ini dan memberikan profit konsisten, itu harus hati-hati, tetap hati-hati. Walaupun bukan jaminan, perusahaan lama pasti profit sudah bagus, itu juga belum jaminan. Tapi ada juga yang penipuan modelnya gini teman-teman. Sudah tersebar di perusahaan di negara ini. Padahal kalau teman-teman datengin ke sana ternyata nol, bohong-bohongan doang. Dia cuma ngomong, kan dia tahu orang Indonesia memang misalnya dia ngomong cabangnya ada di Jepang, Korea, Hong Kong, Thailand misalnya, atau Amerika yang jauh sekalian, atau Timbuktu di sana yang nggak mungkin orang Indonesia datang. Ya itu memang strategi mereka. Intinya mereka ingin memberikan kesan bahwa ini perusahaan gede. Padahal sebenarnya ini tipu-tipu. Ya teman-teman, itu salah satu ciri-ciri skema Ponzi. Keempat, teman-teman, ciri-ciri skema Ponzi adalah mempersulit pencairan uang investasi. Biasanya orang yang mau keluar dari investasinya mau mencairkan, dia ngomong, Pak, daripada uangnya di luar nggak kepake, mending diinvestasikan di sini toh Pak. Kan profitnya gede, bisa 5%, 6%. Bapak di luar, sayang, Bapak mending pinjam uang di luar, kalau bisa malah uangnya dibawa ke sini Pak. Bapak pinjam kan KTA misalnya 1% per bulan. Kemudian diinvestasikan di kita 5% per bulan. Bapak untung 4% loh, Pak. Nah, itu gaya-gayanya orang skema Ponzi omongannya seperti itu. Nah, teman-teman harus hati-hati.
Salah satu ciri-cirinya adalah dia mempersulit pencairan uang investasi. Biasanya orang yang mau keluar investasi dipersulit, bahkan dijanjikan keuntungan-keuntungan tambahan kalau tetap investasi, dan malah diminta mengajak investor baru. Intinya digulung terus, gulung terus, gulung terus, semakin lama semakin besar, sampai titik tertentu dia meledak. Nah, cepet-cepetan. Antara meledak ini antara orangnya lari atau orangnya diciduk dulu sama pihak berwajib. Ya, nah harus hati-hati. Nomor 5, ciri-ciri investasi ponzi biasanya tidak berizin atau izinnya ada, tapi izinnya ya cuman PT, SIUP, TDP, tapi tidak ada izin dari lembaga pengawas investasi. Contoh di Indonesia OJK misalnya, dia tidak ada izin pengawasan dari OJK. Itu berbahaya teman-teman. Investasi-investasi seperti itu berbahaya. Makanya kalau kemarin ya sebelum ini saya selalu saranin teman-teman kalau mau nyimpen uang sebaiknya nyimpen di bank karena dijamin oleh LPS teman-teman. Walaupun kalau bisa cari bank yang bagus ya, historinya bagus. Nah, minimal BPR. BPR juga masih bisa dijamin oleh LPS. Dan jangan minta bunga di atas bunga penjaminan, teman-teman. Karena itu berarti tidak dijamin oleh LPS. Ya kan? Nah, koperasi gimana, Pak? Koperasi ada, Pak. Satu dua koperasi yang bagus ada, Pak. Tapi banyak yang juga tidak bagus. Nah, contoh koperasi yang bagus, ya koperasi yang sudah lama-lama, sudah 20 tahun, 30 tahun. Itu koperasinya bagus-bagus, Pak. Pak, tapi kemarin ada koperasi yang cukup gede, akhirnya hilang gitu, Pak. Bermasalah. Saya tidak mempelajari secara detail koperasi tersebut. Alternatifnya ada dua. Antara dia investasi bisnisnya nggak jalan, mungkin dia koperasi menerima uang simpanan dari investor, kemudian dia pinjemin ke orang-orang dengan bunga tertentu, harusnya kan profit, tapi ternyata orang-orang pada nggak bayar, bisa. Itu namanya kegagalan bisnis. Tapi bisa juga dari misalnya pemiliknya memang dari awal mau nakal, mau menipu juga bisa. Karena saya nggak ngerti case-nya seperti apa. Tadi teman-teman ikutin aja case-nya kan masih kasusnya masih berjalan. Kita ikutin aja perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan teman-teman di sini tidak ada yang kena ya dari penipuan-penipuan itu. Tapi saran saya teman-teman walaupun tidak kena, teman-teman tetap ikutin kasus tersebut supaya kita belajar banyak dari penipuan-penipuan seperti ini supaya kita nggak kena penipuan. Ya, amit-amit. Kan kita bisa salah satu prinsipnya adalah belajar dari kesalahan kita itu adalah orang pinter. Orang pinter jangan kejeblos ke kesalahan yang kedua, ya kan? Kesalahan yang sama. Tapi kalau kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, bukan dari kesalahan kita, jadi kita nggak sempat ngalamin, tapi kita sudah bisa belajar, itu adalah orang yang bijaksana. Jadi kita sebelum kena, kita bisa belajar dari kesalahan orang. Nah, itu adalah makanya saya saranin teman-teman kalau bisa tetap ikutin case-nya tersebut. Mudah-mudahan case itu berakhir dengan baik, tapi kita bisa belajar banyak dari kasus tersebut. Oke, nah sekarang adalah yang paling penting, cara menghindar dari investasi skema ponzi. Satu, jangan tergiur dengan keuntungan yang konstan termasuk yang tidak, terutama yang tidak masuk akal. Di Indonesia, kalau menjanjikan keuntungan yang konstan 3% atau lebih per bulan, itu menurut saya sudah mencurigakan. Walaupun tidak semua, Pak ini di atas 3 pasti penipuan. Enggak Pak, siapa tahu Anda punya kakak, kakaknya bisnis, daripada dia mikir daripada pinjam orang 3%, mending pinjam ke adiknya dan memberikan profit, bisa, seperti itu bisa. Tapi kalau saya merasa bahwa keuntungan 3% per bulan, apalagi diberikan ke orang yang tidak dikenal, itu sudah tanda tanya, bagi saya sudah tanda tanya. Ya, tanpa jaminan ya, kalau dengan jaminan lain. Cenderung mencurigakan walaupun tidak bermasalah. Tapi di bawah 3% juga tidak menjamin bahwa itu aman loh teman-teman. Yang kemarin koperasi yang akhirnya meledak banyak kasusnya, banyak yang tertipu itu juga di bawah 3% loh. Dia menjanjikan kalau nggak salah berapa ya, 12 atau 15% per tahun kalau saya nggak salah. Korbannya triliunan. Nah itu harus tetap hati-hati.
Oke, balik lagi. Kalau 3% menurut saya atau lebih, itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena perusahaan itu bisa pinjam di bank itu antara 0,5% per bulan sampai 1% per bulan. Mentok 1,5% per bulan. Itu tanpa jaminan. Saya bisa dapat 1,5% tanpa jaminan, saya bisa. Jaminannya kertas. Apa itu kertas? Invoice dijaminin, dapat, tapi bunganya tinggi 18% per tahun karena dia risiko tinggi ya kan. Ini namanya ajak piutang. Tapi secara umum kalau kredit, namanya kredit itu sekitar 6 sampai 12% per tahun bunganya. Nah, maksud saya apa teman-teman? Maksudnya, kalau perusahaan itu bisa pinjam bank 0,5% atau 1% per bulan ke bank, ngapain perusahaan itu pinjam 3% ke orang lain? Misal nih, dia ngomong, kita punya bisnis perkebunan yang sangat cerah. Nih, kita menanam, apa ya, misalnya pepaya emas. Oh, pepaya dalamnya emas misalnya ya. Sehingga kita bisa profitnya sebulan 10% setiap bulan. Oh, saya percaya bisnis 10% per bulan, saya percaya Pak. Tapi yang jadi aneh ketika dia menggalang dana dari orang-orang dan menjanjikan profit 5% untuk investor. Pak, kalau caranya seperti itu, dia mending pinjem bank aja, Pak. Bank bisa kasih 1%, 0,5% per bulan. Ngapain pinjam dari investor 5% per bulan, Pak? Dia mungkin akan menjawab, oh karena di bank itu berbelit-belit, izinnya susah. Nah, ya itu karena perusahaannya tidak visible, tidak layak dibiayain. Kalau perusahaannya layak dibiayain, Pak, mau 100 triliun aja disiapin sama banknya. Sindikasi ya, mungkin sindikasi. Kalau sendirian mungkin nggak berani dia. Sindikasi rame-rame konsorsium. Tapi bisa, teman-teman. Ya, kalau dia ngomong, "Wah, ini bank dipersulit, kita mau pinjam bank sulit karena gini gini gini." Ya itu karena tidak layak. Lebih baik kita ikut bank. Orang bank itu orang pinter dan orang yang paling hati-hati terhadap risiko. Kita ikut di belakang mereka. Kalau bank mau biayain, kita mau ikut. Kalau bank nggak mau biayain, jangan ikut-ikutan. Bank aja yang teliti aja nggak mau, apalagi kita suruh ikut ya. Nah itu kalau saya melihat dari sisi saya itu, profit harusnya tidak lebih dari 3%. Kalau lebih dari 3% per bulan, aneh untuk kenapa perusahaan itu tidak pinjam dari bank. Kalau dia cuma pinjam sebulan gimana Pak? Mungkin kalau sebulan 3% mungkin, tapi cuma pinjam 1 bulan. Dalam arti dia cuma pinjam jangka pendek. Tapi kalau dia ngomong perusahaan ini sudah berjalan 10 tahun dan selalu memberikan profit 3% per bulan ke investor-investornya. Aduh, saya sudah geleng-geleng. Ini direktur keuangannya diganti aja kalau seperti ini. Ngapain ngasih 3% ke investor? Mending pinjem bank 1%, profit 2% masukin profit untuk perusahaan. Aneh-aneh aja ini direktur keuangannya. Kalau pendapat saya seperti itu loh teman-teman. Ya, silakan teman-teman nanti berhati-hati mengamati sendiri investasi-investasi yang ada. Cara menghindari skema ponzi yang kedua adalah pastikan investasi tersebut diawasi oleh pihak berwenang. Misal OJK. Walaupun itu masih tidak menjamin loh teman-teman, tapi resikonya turun jauh Kak, teman-teman. Dibanding yang tidak diawasi oleh pihak berwenang. Wah, itu lebih berisiko sekali. Walaupun bukan nggak mungkin investasi di perusahaan yang tidak dijamin tidak diawasin tapi ternyata bisa langgeng, bisa teman-teman. Tidak ada, ini kan bukan ilmu pasti, tapi kita ngomong secara kansnya seperti apa. Ya. Nomor 3, teman-teman juga harus pastikan bisnisnya. Cek suppliernya, cek pembelinya benar atau enggak. Jangan ngecek ke supplier atau pembelinya tapi yang disediakan oleh perusahaan. Perusahaannya ngomong, "Bapak cek ke sini nih, dia ini vendor kita, Pak. Bapak cek ke sini nih, ini customer kita, Pak." Jangan percaya ke marketing. Marketing kan dapat duit dari komisi, ya. Nah, kita kan investor. Bagi dia yang penting kita closing. Mereka tugasnya memang closing kan. Nah, sementara kita adalah tugasnya mengawasi dan memastikan bahwa investasi uang kita aman. Karena itu memang sudut pandangnya mungkin beda. Nah, kita harus memastikan sendiri, cari, jangan percaya dengan omongannya yang nawarin investasi. Kita harus pastikan sendiri, cari data-datanya, kita harus rajin mencari faktanya benar atau tidak. Ya, itu nomor 3, cara menghindari investasi
ponzi. Nomor 3, biasanya investasi-investasi bagus itu di perusahaan-perusahaan yang sudah lama, di atas 10 tahun. Walaupun itu juga bukan jaminan. Tapi perusahaan yang umurnya setahun dibanding perusahaan yang umurnya 10 tahun, kalau kita investasi, menurut saya risikonya lebih tinggi yang di 1 tahun, Pak. Ya, karena yang 10 tahun sudah terbukti. Tapi 10 tahun beneran loh ya, jangan 10 tahun cuman dibohong-bohongan, cuman akte doang, tapi prakteknya dia nggak benar-benar 10 tahun, ya hati-hati. Tapi secara garis besar, kalau di perusahaan yang sudah 10 tahun, dia sudah pernah melewati manis pahitnya bisnis, krisis, ya itu biasa dia lebih kuat daripada perusahaan yang masih baru-baru, belum pernah melewati krisis. Krisis itu kan rata-rata siklusnya 10 tahun. Rata-rata ya, tidak ilmu pasti ya. Jangan ngomong, oh kata Pak Pipo krisis itu 10 tahun, berarti tahun 2030 pasti krisis lagi. Dan sebelum itu tidak ada krisis. Enggak, saya nggak pernah ngomong gitu loh ya. Cuman kalau saya amatin, 97 waktu saya pertama mulai kerja, krisis, krismon. Kemudian tahun 2008 waktu saya pertama kali invest properti, ada krisis subprime mortgage. Nah, tahun 2020 ini ada lagi krisis COVID. Kok mirip-mirip rata-rata hampir 10 tahun, 10 tahun ya. Bukan ilmu pasti. Nomor 4, cara menghindari skema ponzi adalah biasanya investasi nomor 4 tadi sudah ya. Oh iya, nomor 4 saya punya contoh ada perusahaan investasi di atas 10 tahun di Amerika, tapi ternyata skema ponzi. Dan ini kasusnya meledak besar sekali tahun 2008. Kalau teman-teman ikutin atau teman-teman Google aja nanti, namanya Madoff ya. Dia di Amerika bisnis perusahaannya sudah 50 tahun lebih loh, dari tahun 1960 loh. Sehingga reputasinya bagus sekali. Dan dia luar biasa profitnya selalu bagus terus. Ternyata tahun 2008 ketika krisis ketahuan bahwa sebenarnya ini hanya ponzi. Krisis sama seperti tahun 97 Krismon, 2008 subprime mortgage, tahun 2020. Setiap krisis biasanya akan memperlihatkan perusahaan-perusahaan yang tidak sehat rontok. Makanya salah satu guru investor paling hebat, Mr. Warren Buffett, dia kan ngomong, salah satu quote-nya dia adalah, ketika air surut itu sama seperti krisis ya, air surut. Ketika air surut akan terlihat siapa yang berenang tanpa celana. Ketika airnya tinggi, orang tidak tahu siapa yang berenang tanpa celana, siapa yang berenang dengan celana. Memakai celana atau tidak. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena ketutup. Wah, kondisinya bagus semuanya. Semua bagus. Penipuan-penipuan berjalan. Nah, begitu krisis, nanti baru ketahuan, oh ternyata perusahaan ini karena uang mengering semua, tidak ada uang di market, uang kering semua, ketahuan mana yang kuat, mana yang tidak kuat. Nah, itu harus berhati-hati sekali. Contoh 2020 ini kan meledak, 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 meledak. Investasi-investasi yang kurang bagus langsung ketahuan. Ini masalah, 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 masalah semua. Tahun 2020. Ya, nah, Madoff ini cukup gede kasusnya waktu itu, miliaran dolar. Itu salah satunya adalah contohnya ini. Nomor 5, pastikan pengelolanya, kita mengenal pengelolanya dengan baik. Pengelola investasinya ya. Reputasi investasinya selama ini bagaimana, bukan yang baru-baru aja, apalagi yang hanya diomongkan, diklaim oleh dia, "Wah, saya punya perusahaan cabangnya di sini, 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 sini." Itu kan klaimnya dia. Jadi kita mesti memastikan. Jangan sampai kita kemakan omongannya dia. Ya. Kalau saya ngelihat, kalau favorit saya tentu investasi-investasi yang aman, teman-teman. Nah, investasi yang paling saya sukai, kalau teman-teman pengen tahu apa kira-kira? Ya, investasi yang paling saya sukai adalah investasi properti yang menghasilkan passive income. Selama ini yang saya jalankan seperti itu. Ya, saya selama ini ada tiga, sorry, sorry. Menyewakan ruko, saya ada. Ini profitnya kecil, teman-teman. Mungkin 5-6% per tahun, selevel dengan deposito. Karena saya bangun sendiri propertinya ya. Kalau teman-teman beli jadi mungkin profitnya 2-3% per tahun kalau untuk ruko yang disewakan.
Saya juga ada minimarket waralaba, yang paling banyak minimarket waralaba. Jadi propertinya, tanahnya saya beli, kemudian di atasnya ada minimarket waralabanya, profitnya dari minimarket waralaba tersebut yang dikelola oleh franchisor, sehingga saya nggak pusing, mereka yang mengelola. Nah, saya suka yang seperti itu. Ada juga yang nomor 3 adalah kos harian atau hotel ultra budget. Tapi hari ini kondisinya sangat berat untuk bisnis yang ini, sangat berat teman-teman. Saya tidak menutupi bahwa untuk yang nomor 3 ini berat. Ya. Yang minimarket waralaba bukannya enteng, bagus, enggak, agak berat, tapi masih oke, masih oke. Kalau ini benar-benar parah teman-teman ya, karena tidak ada orang yang traveling teman-teman. Tapi saya beruntung, kenapa? Karena investasi yang nomor 3 ini belum terlalu banyak. Tapi itulah investasi teman-teman. Kita nggak bisa 100% pasti profit, tidak bisa. Tapi secara umum asal masih profit, oke. Yang penting ini kan kesalahan bisnis. Yang penting jangan sampai teman-teman kejebak di kesalahan karena pengelola. Pengelolanya memang niatnya nipu. Wah itu parah teman-teman. Bisnisnya sebagus apapun, kalau pengelolanya niatnya nipu, mau makan uang kita, percuma lah bisnisnya bagus apapun percuma teman-teman. Kalau pengelolanya bagus, bisnisnya jelek, ya itu resiko bisnis kalau saya lihat teman-teman. Nggak bisa kita ngarepin semua pasti. Pak, pasti ya profit segini, Pak, pasti yang profit segini. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Pak, deposito itu pasti Pak dijamin LPS. Siapa bilang? Kalau teman-teman nggak sadar kemudian bunganya lebih gede dari penjaminan, begitu ada masalah dengan bank tersebut, tidak dijamin LPS. Ya, oke, jadi tetap berhati-hati dalam investasi. Mudah-mudahan saya berharap teman-teman akan mendapatkan sesuatu insight dari diskusi kita malam ini. Ya, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Teman-teman juga boleh share video ini supaya kita menghindarkan teman-teman kita dari penipuan-penipuan skema Ponzi seperti yang tadi kita jelasin di atas. Oke, sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan, saya ada info teman-teman. Karena minggu lalu ada yang bertanya ke saya juga, Pak, kapan ngadain seminar lagi? Saya waktu itu kan jawab, saya sudah tidak mengadakan seminar. Seminar online sudah ada. Tapi ada yang nanya, Pak, seminar online kan nggak bisa nanya ke Pak Pipo. Ya sudah, ya. Saya akan mengadakan seminar online yang live. Supaya teman-teman bisa interaktif dengan saya. Satu kali aja ya. Dan live online seminar ini akan diadakan Sabtu 27 Juni 2020 jam 10 pagi WIB sampai selesai. Kira-kira mungkin 1 jam ya, 1 sampai 1,5 jam. Temanya adalah bagaimana cara memulai investasi properti yang mempunyai income lebih besar dari angsurannya per bulan. Income-nya lebih besar dari angsurannya. Apa enaknya kalau income-nya lebih besar dari angsurannya? Nggak pusing mikir angsurannya, ya kan? Nah, isinya satu, apa itu passive income dan properti yang menghasilkan passive income. Nanti saya jelasin. Kedua, bagaimana cara mencari properti yang menghasilkan passive income lebih besar dari angsuran. Nanti saya ajarin caranya nyari iklannya seperti apa, cara ngitungnya seperti apa, cara memilih-milihnya seperti apa. Nanti saya share ke teman-teman ya Sabtu. Sabtu minggu depan. Kemudian nanti juga saya share pengalaman saya tahun 2008 sampai hari ini dalam membangun passive income properti-properti saya. Mudah-mudahan sharing tersebut akan berguna untuk teman-teman. Dan teman-teman, investasi properti itu menurut teman-teman sekarang terbaik waktunya yang pas atau waktu yang kurang pas. Nah, teman-teman, kalau menurut teman-teman sekarang properti lagi bagus-bagusnya atau lagi jelek-jeleknya? Jelek-jeleknya, kalau teman-teman ngomong jelek-jeleknya itu benar untuk penjual. Kalau bagi pembeli, ini adalah waktu yang terbaik untuk investasi properti passive income. Ya, karena itu teman-teman saya share nanti Sabtu 27 Juni minggu depan ya, bukan Sabtu ini ya, Sabtu minggu depan. Secara live. Jadi teman-teman bisa komen, kemudian nanti saya akan jawab. Investasi untuk seminar online live ini 150.000 per orang.
Tapi teman-teman, berita baiknya, karena saya sedang merayakan toko saya yang nomor 30, saya barusan beli toko nomor 30, maka saya akan berikan free gratis hanya untuk 50 orang pertama. Saya nggak mau banyak-banyak supaya pertanyaannya ter bisa terjawab gitu loh. Kalau orangnya terlalu banyak, saya bingung menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti saya akan kasih 50 orang pendaftar pertama free gratis. Silahkan teman-teman daftar ke nomor 0896 6684 1718. Silahkan daftar melalui WA ya. Saya ulang nomornya 0896 6684 1718. Nanti teman-teman akan dapat link dari tim saya. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Pak Grace. Wah, ini yang tanya ya. Terima kasih Pak Grace. Pak, semoga sukses, sehat selalu ya Pak ya. Mudah-mudahan tokonya yang di Sulawesi Selatan top-top. Pak Oce, Jogja hadir. Apa kabar Pak? Gimana tokonya? Sudah buka belum? Katanya Agustus. Bentar lagi ya berarti ya. Kalau nggak minat, info saya loh Pak. Saya minat tanahnya itu saya minat. Pak Mis Darwanto dari Medan, apa kabar? Selamat malam. Pak Oce pernah pernah apa Pak? Mudah-mudahan ya, bukan yang ketipu ya Pak. Kalau pernah ketipu ya mudah-mudahan belajar banyak ilmunya. Tapi kalau belum pernah, mudah-mudahan tidak pernah ketipu. Pak Hilman, selamat malam. Sampai ketemu tanggal 11 Juli loh Pak, bukan 11 Juni. Pak Sartono, pernah Pak. Aduh Pak, turut prihatin ya Pak ya. Tapi sudah Pak, yang sudah ya sudah. Tapi saya berharap Pak Sartono belajar mendapat pengetahuan, belajar insight dari pengalaman tersebut. Pak Anindira Jovita, Bapak atau Ibu ya. Selamat malam, hadir dari Medan. Wah, ini banyak nih Medan ya. Pak Gusmuh, MLM termasuk money games atau tidak? Sudah saya jawab tadi. Beda Pak. Sebenarnya MLM itu cara jualan. Money game itu bentuk investasi Pak. Nah, bentuk investasi ini ada yang dijual dengan cara biasa, jualan biasa, tapi ada juga yang memakai MLM. Mereka pakai kendaraan MLM untuk mencari investor-investor baru. Jadi money game dengan MLM itu harus dibedakan. Menurut saya beda. Tapi kalau MLM produknya duit atau pura-puranya produk, ada produk padahal sebenarnya produknya duit juga. Ciri-ciri produknya duit itu apa Pak? Ciri-cirinya dikejerin suruh nyari member, membernya nggak perlu jualan, nggak perlu jualan produk, kita dapat profit. Oh itu sudah deg-degan itu Pak. Ini deg-degan. Ini money game bukan MLM. MLM yang benar, profitnya untuk upline itu dibuat dari downline yang jualan produk, bukan jualan investasi, bukan jualan membership. Ya, prinsip kerjanya seperti itu MLM. Ya, tapi tetap hati-hati ya teman-teman, pastikan MLM-nya bagus. Pak Grace, Ponzi tidak pernah, tapi ketipu di investasi perkebunan, pertanian, proyek Telkom, peternakan. Wah, banyak sekali Pak. Lain kali Bapak mesti Pak Grace gantian yang sharing ya Pak. Itu pelajaran yang mahal sekali. Mudah-mudahan saya doakan nggak ketipu lagi, belajar banyak, lebih hati-hati Pak. Investasi Indomaret mudah-mudahan baik dan jangka panjang ya Pak ya profitnya ya. Tetap hati-hati loh Pak. Investasi Indomaret tidak 100% semuanya bagus. Toko saya dari 30 ada 2 yang jelek. Ya, tapi kalau di rata-rata secara umum bagus. Ponzi banyak, alasannya main di forex ya. Ada juga yang modelnya seperti itu, Pak. Pak Henry, bukunya sudah saya terima. Terima kasih ilmunya. Tinggal mulainya belum. Ayo Pak, saya doakan semoga sukses ya Pak ya, segera bisa mulai. Pak Ferry, nomor 1 amanah. Benar, benar Pak. Nomor 1 A. Huruf pertama kan A, amanah ya, nomor 1 pertama itu Pak. Pak Irwan minta tips beli minimarket yang menguntungkan. Sabtu aja Pak, Bapak daftar nanti saya kasih pemahaman Sabtu tanggal 27 Juni itu ya Pak ya. Bapak segera daftar. Pak Sinyo di Bali, apa kabar? Selamat malam. Pak Yuwono di Jogja, selamat malam. Selamat malam Jogja. Saya orang Jogja juga loh Pak. Tapi udah lama nggak pulang Jogja. Ini COVID. Saya mestinya Idul Fitri pulang Jogja ini, tapi karena COVID saya cuma bisa
WA call, WA video dengan ibu saya yang masih tinggal di Jogja, dengan adik saya yang di Jogja. Ya, mungkin nanti setelah COVID ini lewat segera pulang Jogja. Saya sudah kangen dengan gudeg dan soto Kadipiro. Ya, Pak Oce, belum Pak, baru perizinan, mudah-mudahan segera beres. Pak Andira, Pak kalau take over Indomaret perizinannya dibantu Indomaret ya Pak. Secara umum iya Pak, secara umum ya, saya ngomong secara umum. Pak Wawan, Bandung hadir, selamat malam. Ini pertanyaannya Pak Grace, Pak fintech sudah ada yang produknya nipu-nipu nggak ya? Ada Pak. Yang P2P itu banyak yang banyak loh ya, saya nggak ngomong semua loh ya. Banyak yang tipu-tipu juga itu. Tapi nanti kalau kita japri aja Pak, kita ngobrol-ngobrol lebih detail, nanti saya detailkan. Semua bisnis intinya ada resikonya Pak. Tidak ada yang tidak ada resiko. Bisnis yang paling aman pun misalnya apa ya, investasi yang paling aman, deposito bank aja. Yang nipu juga ada Pak. Kita kan pernah ada kejadian bank yang akhirnya tidak bisa di-cover oleh LPS karena ada masalah di dalamnya, tabungan-tabungan nasabahnya dipindah-pindahin jadi reksadana secara nasabah sadar atau tidak sadar, itu kan sudah nipu juga Pak. Jadi nggak bisa dipastikan gitu loh Pak. Ya, tapi tetap kita harus berhati-hati. Pesan saya, setiap investasi ada resiko Pak. Tinggal kita meminimalkan resiko dan kalau resiko itu terjadi apa yang akan kita lakukan. Yang penting sih dua hal itu Pak kalau menurut saya. Pak Sartono, sampai ketemu tanggal 11. Sip. Pak Yuwono, soto. Wis jos Pak. Soto saya juga suka. Sayang di Jakarta nggak ada. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti hari ini, webinar ini. Saya berharap teman-teman mendapatkan manfaat dari pertemuan diskusi kita malam ini. Silahkan share supaya teman-teman teman-teman kita bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan kita malam ini dan kita bisa mengurangi orang-orang yang ketipu oleh skema-skema ponzi dan investasi-investasi bodong seperti ini. Kita harus share supaya mereka berkurang lingkup geraknya, penipu-penipu ini lingkup geraknya bisa berkurang ya Pak ya. Terima kasih sudah sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman semua selamat, sehat, bisnisnya bagus, investasinya aman, luar biasa, pokoknya yang terbaik saya doakan untuk teman-teman. Salam passive income property. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Viko Lendar.